Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala wal maqalatu as-sadisatu wal 'ishrun 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allaha ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'ati anfus ala arba'ati ajnasin minan nas fayahtajju ala al-aghniya bi Sulaiman ibn Dawud wa ala al-abid bi Yusuf ala nabiyyina wa alaihi salam wa 'ala al-marda bi Ayyub wa 'ala al-fuqara bi Isa 'ala nabiyyina wa alaihimus salam. Makalah yang ke-26. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 hujjah atas semua orang. Allah mengambil 4 contoh dari manusia pilihan, dari manusia-manusia yang hebat luar biasa, dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Yang pertama, Gusti Allah mengambil contoh dari orang kaya, dari golongan orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya besok di akhirat tidak punya alasan dia. Apa tidak beribadah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak beribadah? Alasan kaya, saya sibuk ya Allah, saya begini. Kulo kata perniagaan, saya banyak dagang, saya banyak begini. Tidak ada alasan. Karena Allah memiliki manusia pilihan. Gusti Allah memiliki hamba pilihannya, yaitu Nabiullah Sulaiman ala nabiyina wa alaihi salam. Nabi Sulaiman bin Dawud, beliau orang kaya, beliau wong sibuk. Siapa sih nggak tahu Nabi Sulaiman sugini wong? Apa yang tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Beliau kaya, tapi Nabi Sulaiman tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besok di hari kiamat, kalau ada orang kaya beralasan, kenapa kamu tidak beribadah? Ditakoi menindai akhirat, apa beda ibadah? Kemudian mereka menjawab, saya sibuk dengan harta kami ya Allah. Maka Allah pun akan mengambil contoh dari salah satu hambanya yang luar biasa, yaitu Nabi Sulaiman, dan Allah akan berkata, qala Allahu lahum fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman wa ayyu malin aktsara min malihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Kalau ada orang merasa sibuk dengan hartanya, merasa sibuk dengan dunianya, bahkan dia seorang raja sekalipun, maka Allah akan berkata kepada orang tersebut, kerajaan mana yang lebih besar daripada kerajaan hambaku Sulaiman? Sing mengatakan dia kaya, lebih banyak mana hartamu dengan hambaku Sulaiman, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Sulaiman yo raja, Nabi Sulaiman yo sugih, tapi Nabi Sulaiman mboten ninggalno ibadah.
Jadi tidak ada alasan kelak di hari kiamat. Yang kaya-kaya ini mengatakan sibuk, sing raja sekalipun mengatakan saya sibuk dengan rakyat, sing presiden sibuk sampai ninggal sembahyang umpamanya ya. Sing pemimpin siapapun orangnya, maka Allah akan mengambil contoh dari satu hamba pilihannya, yaitu Nabi Sulaiman. Beliau seorang raja, beliau seorang yang kaya raya, tapi beliau tidak meninggalkan ibadah. Ini pertama. Yang kedua, Allah mengambil contoh dari seorang hamba, yaitu Sayyidina Yusuf ala nabiyina wa alaihi salam. Nabi Yusuf ini sebenarnya bukan budak, tapi Nabi Yusuf ini dijual. Setelah beliau dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian beliau ditolong, kemudian beliau dijual, sehingga beliau diperbudak. Tapi bukan budak ya. Tidak ada nabi dari budak, tidak ada. Tidak ada nabi yang dari budak. Syaratnya nabi itu harus hur, harus orang merdeka. Kalau mau ngambil contoh, kenapa kamu kok nggak ibadah? Saya ini seorang hamba sahaya ya Allah, saya tidak bisa ibadah. Setiap harinya saya sibuk diperintah oleh jeraganku loh. Saya diperintah oleh sayyid saya tuan saya selalu memberi tugas, sehingga saya tidak sempat ibadah ya Allah. Dan alasan apa Yusuf tidak dijual, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengatakan kepada mereka, qala lahum abdi Yusuf tahta azizi Misr wa imraatihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Kalau kamu beralasan kamu ini seorang budak, kamu seorang pekerja, maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, Yusuf hambaku Yusuf itu diperbudak, dia dijual, dia bahkan menjadi hambanya seorang raja di Mesir, dan istrinya dianggap anak, tiap hari diberi tugas. Tapi Yusuf, ketahuilah Yusuf tidak meninggalkan ibadah. Apalagi orang sekarang cuma nguli aja wis gak sembahyang. Masya Allah ya. Bukan budak kita sekarang ini, bukan budak, tapi hanya kerja saja, kadang-kadang tidak sholat. Nyun sewu, bukan menghina, kadang-kadang nyopir aja gak sembahyang misalnya. Masya Allah. Kadang-kadang nganggur pun di rumahnya, bukan tidak kerja, nganggur di rumahnya tidak sembahyang. Orang sekarang mau pakai alasan apa sampean kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seorang budak saja tidak akan mendapat alasan di hadapan Allah. Ini loh budak. Nabi Yusuf itu diperbudak. Sempat ibadah. Sibuk apa kamu? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kesibukanmu? Konsuke, ono Nabi Sulaiman contohnya. Kamu sebagai pegawai, sebagai pekerja. Nabi Yusuf lebih lagi. Masih sempat ibadah. Bahkan Nabi Yusuf di penjara ibadah. Banyak contohnya. Makanya tidak bisa kita mengajukan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat untuk meninggalkan ibadah, tidak bisa. Kita wajib, dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup kita. Lah kok iso? Tujuan utama kita apa? Ibadah kepada Allah. Kita belehar kabeh. Kate golek urip enak. Enggak bisa. Mau cari kenikmatan hidup, mau cari ketenangan di dalam hidup, ojo melenceng dari rel utama kita. Tujuan utama kita apa? Ojo melenceng. Tujuan utama kita adalah ibadah kepada Allah. Ya iku pelon wae. Insyaallah selamat. Dan ibadah itu mboten harus di masjid saja. Kadang-kadang di pasar, kadang-kadang di parkiran, kadang-kadang di Tegal. Itu ibadah macam-macam. Kadang-kadang yo dengan ngengkol beca, ibadah. Apapun keadaan sampean, lakukan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya. Yang ketiga, Allah ngambil contoh lagi dari hamba-hambanya,
Wa 'alal mardha bi Ayyub. Kalau ada orang kelak di hari kiamat, kenapa kamu tidak ibadah? Apa alasanmu kok sampai meninggalkan sholat? Kok dia jawab, ya Allah, kulo sakit ya Allah. Saya dalam keadaan sakit ya Allah sehingga saya tidak sholat. Sakit tidak sholat. Apa kata Allah? Maka Allah mengambil contoh salah satu hamba pilihannya, yaitu Nabiullah Ayyub ala nabiyina wa alaihi salam. Apa kata Allah? Qala Allahu lahum abdi Ayyub marida maradan syadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Hambaku Ayyub iki loro nemen. Lek kon ngomong, apa kok gak sembayang? Apa kok gak ibadah nang Gusti Allah? Saya sakit ya Allah. Apa kata Allah? Hambaku Ayyub itu sakit parah. Nemen penyakitnya, tapi Ayyub tidak meninggalkan sholat. Ayyub tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah ono alasan apa zaman sibuk apa? Sing sugih ono contone Nabi Sulaiman. Sing raja ya Nabi Sulaiman. Sing budak yang paling rendah dari derajat manusia sekalipun diwakili oleh Nabi Yusuf sebagai contohnya, memberikan contoh. Yang sakit Nabi Ayyub contohnya, sakit parah yo sik salat. Wong saiki ngeluh titik wis gak sembahyang. Pusing dikit tidak sholat, masya Allah, turu sih istirahat. Mari maghrib turu, isya hilang. Kadang-kadang saat maghrib hewis, turu nih kata asar mang, hilang maghrib isya. Apa? Oh, pusing katanya, masya Allah. Tidak ada alasan. Bahkan yang banyak dari kita ini kalau sudah masuk rumah sakit, kalau sudah diinfus seakan-akan libur sholatnya. Ini banyak ini. Wong lek wis diinfus koyok-koyok oleh ninggal sholat. Perasaan mereka kalau sudah diinfus ini uzur, boleh tidak sholat. Hasya wa kalla, hati-hati. Walaupun apapun keadaan kita, jika akal kita masih sadar, maka kita wajib sholat. Apapun keadaannya, stroke sekalipun sholat. Apa sih sholat? Hati-hati, loro, wis mlebu rumah sakit infus, sebulan di rumah sakit, ya sebulan tidak sembahyang. Lek mati sapa ngenteni? Kalau meninggal tanggung sendiri kalau sholat. Beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin masih bisa digantikan oleh ahli warisnya, tapi sholat tidak bisa, Pak. Sholat tanggungan sendiri, fi dhimmatih, dipikul sendiri. Makanya sakit apapun Anda tetap diwajibkan sholat selama masih akal masih sadar. Lek sudah pingsan, sudah tidak sadar, tidak wajib sholat itu. Tidak sadar sebulan di rumah sakit matang-matang tok sebulan ini, tidak sadar sebulan, ya sebulan tidak wajib sholat. Tapi kalau sadar, seeling krungu suarane, iki koyo suarane bojoku, seeling, wajib sholat. Wajib sholat. Adapun keadaannya itu beda. Kalau tidak kuat berdiri, ya sholat duduk. Tidak kuat duduk, sholat sambil tiduran, miring. Kalau tidak kuat, ya kepala di timur, agak diangkat ngadep no kiblat, sikil semelonjor, tidak apa-apa. Tidak bisa juga seperti itu. Saya tidak bisa gerak-gerak, tidak bisa. Ya pakai isyarat. Takbirnya ini merem, melek ruku'e, sujudnya merem maneh, pakai isyarat, ketap-ketip meripat. Tidak bisa sudah, meripatnya sudah tidak bisa, berketip-ketip sudah bisa sudah. Tinggal merem tok wis meripate. Ya wis, selama masih sadar, sholat pakai hati. Fatihahnya dalam hati, rukuknya dalam hati, semua gerakan bacaannya dalam hati semua. Dalam hati tidak bisa, ya disolati. Kau nang masjid bareng-bareng, sholati. Nah itu sampai segitunya sholat ini. Tidak ono libure. Lah mlebu rumah sakit di infus spray. Wis gak sembayang ya. Kadang-kadang yang nunggu sakitnya saudaranya ini juga jadi kadang-kadang gembosi. Wis ora usah sembayang. Wis gak kuat, Gusti Allah gak maksa gak kuat. Lho iki.
Iki sing jaga tadi setan iki. Paham? Wayahe sing jaga iki sing nyemangati salat to ya, eling-eling salate, ayo sembayang salat. Malah ngelingno nang sing lara, wis gak usah wis, istirahat ae wis. Gusti Allah gak maksa kok lek gak kuat. Lho, Gusti Allah gak maksa niku maksude gak maksa lek gak kuat ngadeg ya lungguh, gak maksa ngadeg. Lek gak kuat lungguh ya mbek turu-turuan, gak maksa ngadeg gak. Lek sembayange ya wajib kudu ya. Gak iso mbek wudu ya tayamum, itu maksudnya ndak maksa. Ndak bisa saya kena air. Ya sudah tayamum. Paham ya? Jangan salah paham. Ini yang banyak ini, yang banyak di masyarakat ini. Lek wis masuk rumah sakit, opname di situ, opname, opname di situ, wis nginep, wis diinfus, ada wis spray, tidak sembayang wis ya. Jare nih, lek gak kuat gak oleh maksa jare nih. Gusti Allah lo gak maksa jare. Oh, jaluk di congkot pondasi. Ya, hati-hati itu ya. Jangan sholat ini. Makanya kalau anda pakai alasan sakit kelak di hari kiamat, apa kok ndak sholat kon? Kulo sakit ya Allah. Allah yang duit dalil. Gusti Allah ya punya. Kayak sampean duit dalil, apa kon mendak sembayang? Sakit. Gusti Allah duit dalil. Hambaku Ayub sakit parah, lebih parah dari kamu sakitnya. Yo sik sholat, yo sik ibadah. Makanya ndak ada alasan untuk kita. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengambil contoh juga, mengambil dalil juga dari salah satu hamba pilihannya, yaitu Nabiullah Isa untuk orang-orang fakir. Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak ibadah? Ya Allah, saya sibuk ya Allah. Saya kerja, saya ini orang fakir ya Allah. Saya ini orang miskin. Saya miskin. Nah kalau saya tidak kerja, bagaimana umpamanya? Allah jawab, ya ono Gusti Allah, ya ono dalile pisan Gusti Allah. Kalau anda mengatakan saya tidak sempat sholat sebab saya ini fakir, saya miskin banget, saya ini sibuk mencari untuk yang saya makan sehingga saya tidak bisa untuk melakukan sholat, tidak sempat, saking sibuknya saya untuk yang menyambung hidup. Maka Allah punya jawaban juga. Oh kon melarat ta? Oh kamu sibuk ta? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala Allahu lahum abdi Isa. Jadi Gusti Allah, hambaku Isa afqaru minal ard, afqaru man fil ardi. Hambaku Isa ini adalah orang yang paling fakir di dunia ini. Sing paling fakir di dunia ini Isa, hambaku Isa. Afqaru man fil ardi wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya falaysa lahu baitun wala malun wala zaujatun falaysa lahu baitun wala malun wala zaujatun wa huwa lam yatrukil ibadah. Apa kata Allah? Tidak ada hambaku yang lebih fakir daripada Isa. Isa ini adalah manusia paling fakir di dunia katanya. Jadi Nabi, jadi Gusti Allah. Falaysa lahu syai'an minad dunya, lam yamlik syai'an minad dunya. Dia tidak memiliki apapun di dunia ini. Nabi Isa itu tidak ada apa-apa di dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaysa lahu baitun. Nabi Isa tidak punya rumah. Lek kula sampean sak miskin-miskine kula sik duwe omah ya. Sak miskin-miskine kula sampean iki sik duwe omah ya. Nabi Isa gak duwe omah. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala malun, ndak duwe dunya Nabi Isa. Sak miskin-miskine orang sekarang ini kadang-kadang sik miliki, sik duwe sepeda motor ya. Sik duwe dunya. Sak miskin-miskine wong saiki ya sik duwe TV. Duwe apa ya? Sak miskin-miskine wong saiki masak pakai rice cooker ya. Sing ngomong miskin masake pakai rice cooker saiki. Keren ya. Saya ngomong miskin saiki. Nabi Isa tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya perabotan apalagi, tidak punya harta sama sekali Nabi Isa. Wala zaujatun, bahkan tidak ada bojo. Nabi Isa ini sik Joko, Pak. Nah, nih, Nabi Isa ini sampai sekarang masih
Perjaka. Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Keyakinan kita masih hidup sampai sekarang. Karena Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Wallahu a'lam. Diteleden di Gusti Allah. Diangkat di Gusti Allah. Nabi Isa. Sing disalib iku sapa? Sing disalib iku muridnya yang durhaka kepada Nabi Isa. Allah rubah wajahnya dimiripkan dengan Nabi Isa sehingga dia yang diambil dan disalib. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita, Nabi Isa masih di atas langit. Wallahu alam di mana. Dan kelak sebelum hari kiamat Nabi Isa akan diturunkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diturunkan kembali sebelum hari kiamat dan beliau akan menikah. Riwayat mengatakan beliau akan nikah. Ayo. Kiamat wis meh lho, si rabi jan. Nyarek saiki nom-noman ndak gelem rabi. Oh iya. Paham ya? Jadi Nabi Isa ini Joko, ndak punya istri. Makanya wong sing ndak duwe bojo iku fakir ya. Fakir wong ndak duwe bojo iku ya. Sing duwe bojo insyaallah sugih. Wong sing duwe bojo insyaallah sugih. Yughnihimullahu min fadlih. Orang yang menikah ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikayakan, dibuat kaya dia. Gak percaya jajalan. Biyen aku sik Jokowi umpamane. Aku kok melarat ta Jokowi. Lek wis rabi kono ae rezekiku ya. Biyen sik Jokowi kate dipangan dhewe lho susah kadang. Lek saiki kok umpamane nggo anake wong. Sing dipangan dhewe kadang-kadang susah. Lek saiki apa meneh nggo anake wong. Lha Gusti Allah dicukupno. Dibuat cukup oleh Allah Subhanahu wa taala min fadli. Bukan berarti harus kaya akeh duit, ndak. Kadang-kadang dicukupi oleh Allah itu maksudnya dicukupi kehidupannya. Hatinya Joko iku waduh wis akeh dosane wong Joko iku. Wong sing ndak duwe bojo iku akeh dosane. Apa? Isoke ngayal tok. Iku wong ndak duwe bojo, tapi wis duwe bojo dicukupno nafsu bi Gusti Allah diberikan jalan. Sapa? Manusia ini diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diberikan istri pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan nafsunya akan tunduk. Nafsunya akan tersalurkan di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki termasuk sugih. Ake lek ndak duwe bojo wate nandi zaman. Ake lek ndak duwe bojo jajalan ate nandi yon. Kukur-kukur kon bingung ate nandi. Wong melarat iku fakir iku. Ketika punya istri, dia ada jalan. Allah berikan kecukupan untuk dia. Iku sugih iku. Sugih iku. Iku kebutuhan lho, duduk mangan tok kebutuhane sampeyan iki. Ayo urip mangan ae. Enggak butuh liyane ta? Butuh liyane. Manusia itu ada kebutuhan lain. Allah cukupi, berarti sampean sugih. Iku janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yughnihimullahu min fadlih, dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Le awakmu alasan karo melaratmu, awakmu alasan karo fakirmu ndek dunya, gak duwe dunya kula mboten sempat salat ya Allah, mboten sempat ibadah ya Allah. Ya Gusti Allah. Iki sapa sing mulai fakir teko Nabi Isa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ndak ono. Isa gak duwe omah, gak duwe dunya, gak duwe bojo pisan. Yo ndak ninggal ibadah. Seperti itu Nabi Isa masih cakang ibadahnya, luar biasa. Semua para anbiya sudah memberikan contoh kepada kita semuanya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun manusia yang membawa alasan, ya Allah, kula sibuk mbek dunya. Ono sing duwe sibuk tapi yo sik salat. Nabi Sulaiman ini gara-gara apa? Pernah Nabi Sulaiman ini diwajibkan sholat asar saja. Sholat subuh ini mbek Gusti Allah diwajibkan nang Nabi Adam. Nabi Adam dan umatnya semuanya dan anak turune kabeh iku wajib sholat subuh tok. Sholat zuhur Allah wajibkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud dan umatnya zuhur tok, liyane gak sholat. Salat asar diwajibno nang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini punya satu kewajiban tuh dalam sehari, asar tuh. Dan beliau banyak kudanya, beliau senang kuda.
Jarane api-api, gede-gede, gagah-gagah. Suatu ketika beliau ngurumat kuda, ya disikati, dialusi, didusi, ngurumat kuda. Sampai waktu asar habis, sampai matahari tenggelam, beliau lupa ndak sholat. Lupa ndak? Kira-kira urusan kulo sampean lali gak sholat, dosa ndak kira-kira? Ndak dosa lek kulo sampean ya. Tapi bagi Nabi Sulaiman ini dosa besar ini. Lek kulo sampean lali ndak sembayang, dosa ndak kira-kira? Lek sampean kan ente, aduh cok lali, ndak sengaja Gusti kan ngono ya. Saya lupa ya Allah, mboten sengaja. Insyaallah ndak dosa kan ngono ya. Tapi bagi seorang yang dekat, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi kebaikan orang-orang seperti saya, seperti kula sampean ini dianggap wis gak apa-apa. Tapi bagi-bagi orang yang muqarrabin ini jelek ini. Dosa iki. Lek kula sampean lali ndak sembayang kan rumangsane tenang ya, ndak dosa biasa. Tapi bagi mereka, kenapa saya ndak sholat? Gara-gara kuda. Oh, gara-gara kuda saya tidak sholat, dibeleh kabeh. Seluruh kudanya disembelih semua. Gara-gara ini saya tidak sholat. Sembelih kabeh kudai, dibagekno daginge, mari wis. Ono sing ngono. Apa sampean kok ndak sholat? Gara-gara tuku aku ndik gak sholat gara-gara nunggu tuku. Tuku tak kena wong, ono sing ngono. Oh, gara-gara tuku kena wong wis tuku ini. Sedakono, ono. Apa sampean kok gak sembayang? Gara-gara ndek sawah, ndek Tegal aku ndak sembayang. Gara-gara sawah aku ndak sembayang. Kena wong sedakono sawah iki wis. Ana sing ngono. Ya kula sampean lali kan ndak dosa. Tapi bagi seorang nabi, bagi seorang yang dekat dengan Allah, lupa pun dianggap dosa besar, disembelih semua. Iki Nabi Sulaiman wong sugih. Akhirnya mbek Gusti Allah Nabi Sulaiman kendaraannya digenti mbek Gusti Allah dengan yang jauh lebih baik, bukan kuda lagi, tapi digenti oleh Allah dengan kendaraan angin. Nabi Sulaiman numpak angin ya. Andiai, luwe hebat, luwe cepet ora usah makani. Zaman dia jalan sik makani, sik ngaritno, sik ngerumat sembarang kali. Angin ndak usah. Diberi yang lebih istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka. Tidak ada dari mereka orang-orang yang dekat dengan Allah apapun kesibukan dunia yang sehingga bisa melalaikan mereka akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak contoh-contoh orang-orang soleh ya, contoh-contoh orang-orang soleh yang memberikan contoh kepada kita kesibukan duniawinya tidak melalaikan mereka kepada akhirat. Perlu sampean ketahui imam-imam kita, a'immah kita. Imam Abu Hanifah, imam besar. Beliau ini jeragan kain. Kok cara saiki duwe tuku kelambi. Masya Allah ya. Ojo dikira imam-imam iki di masjid tok gak nyambut. Enggak. Mereka ini juga orang-orang pasar, Pak. Imam Abu Hanifah ini punya toko kelambi, toko kain. Beliau yo ngajar, yo ngarang kitab, yo dagang. Tidak melalaikan mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi dari a'immah kita? Banyak. Mereka dijuluki Al-Baqqal. Ada Al-Baqillani, ya, Al-Baqqal, ada Al-Baqillani. Itu apa? Kerjaan mereka bakul. Apa bakul? Makanya bakul itu dari bahasa Arab, Al-Baqqal. Ternyata bakul beliau ini. Dagangan sayur ya, dagangan. Tapi ulama besar. Ada yang julukan mereka As-Sabbagh. Oh, gawat julukannya As-Sabbagh. Ya gawat mulai bahasa Arab. Apa sabbagh itu? Tukang wenter, ngerti wenter zaman? Tukang warnai kain. Jadi dulu warna kain, mewarnai kain ya. Pengen kain apa? Kain ireng, diwarnai ireng, diwenter. Diwarnai abang, diwarnai kuning. Kain putih-putih itu dari kapas kan asalnya, ditenun. Nah, kok mewarnai. Beliau ini ulama besar. Kerjaannya apa? Tukang wenter kain, tukang mewarnai kain, sehingga beliau julukannya As-Sabbagh. Jadi tidak melalaikan mereka untuk ibadah, tidak melalaikan mereka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun pekerjaannya. Ono sing bakul sayur, ono sing tukang kain, ono sing tukang warnani
kain. Nah, itu orang-orang mereka, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula sampean kabeh walaupun sesibuk apapun kita di dunia ini, mugi-mugi tidak melalaikan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.